Video ini merupakan materi ketiga dan lanjutan dari video sebelumnya dari mata kuliah Komunitas Agama-Agama. Sebelum melanjutkan ke video tentang agama dan keagamaan, atau resum dari bab 3 buku Komunitas Agama dalam studi agama-agama, sebaiknya ikuti terlebih dahulu uraian yang ada pada video sebelumnya, agar pemahaman dan gambaran materi lebih komprehensif dan menyeluruh. Saya sarankan Anda untuk menonton video sebelumnya dengan mengklik tautan di bawah ini, atau dengan menelusuri Sabda Alam YouTube channel Pendidikan, Agama Falsafah, dan Budaya. Agama dan keagamaan. Agama dan keagamaan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama menawarkan sistem keyakinan, nilai moral, dan pedoman hidup yang memberikan makna dan tujuan bagi individu serta masyarakat. Definisi agama dan keagamaan. Agama adalah sistem keyakinan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap suci dan transendental. Sedangkan keagamaan mengacu pada ekspresi dan pengalaman individu dalam menjalani ajaran agama. 1. Keyakinan. Agama mengandung keyakinan terhadap kekuatan tertinggi, seperti Tuhan, dewa, atau alam semesta. 2. Ritual. Ritual keagamaan berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan kekuatan yang disembah, seperti doa, meditasi, atau perayaan. 3. Etika. Agama memberikan pedoman moral dan etika yang mengatur perilaku dan hubungan manusia. 4. Tradisi. Tradisi keagamaan merupakan kebiasaan dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah agama-agama di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan berbagai agama, mulai dari Hindu, Buddha, animisme, dan kepercayaan lokal. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan pada abad ke-13 dan menjadi agama mayoritas saat ini. 1. Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan berkembang pesat di zaman kerajaan. 2. Animisme-dinamisme. Keyakinan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam merupakan bagian penting dari budaya lokal di Indonesia. 3. Islam. Islam menyebar ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama, dan menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. 4. Kristen Katolik. Agama Kristen dan Katolik dibawa oleh misionaris dari Eropa pada abad ke-16 dan berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Peran agama dalam kehidupan masyarakat. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan nilai-nilai moral, etika, dan pedoman hidup yang mempersatukan dan mengarahkan perilaku individu. 1. Pembinaan moral. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang membentuk karakter individu, seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi. 2. Penguatan solidaritas. Agama mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota komunitas, menciptakan ikatan yang kuat dan saling mendukung. 3. Kesejahteraan masyarakat. Agama berperan dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat melalui ajaran-ajarannya yang menekankan pada kedamaian dan harmoni. 4. Pemberdayaan masyarakat. Agama mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan membantu sesama yang membutuhkan. Keberagaman agama dan toleransi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam agama. Keberagaman ini menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa, tetapi juga mengharuskan masyarakat untuk saling menghormati dan toleran. Toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Ini merupakan kunci untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang multikultural. Dialog antaragama. Dialog antaragama merupakan wadah bagi umat beragama untuk saling memahami dan menghargai perbedaan, serta mencari titik temu dalam nilai-nilai kemanusiaan. Kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi harmonis
dan damai di antara pemeluk berbagai agama yang tercipta melalui saling pengertian, toleransi, dan kerjasama. Praktik keagamaan, ibadat dan ritual. Ibadat dan ritual merupakan praktik keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama untuk menghubungkan diri dengan Tuhan atau kekuatan yang disembah. Setiap agama memiliki bentuk ibadat dan ritual yang berbeda. 1. Doa merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan, baik dalam bentuk lisan maupun batin. 2. Puasa. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum selama waktu tertentu, sebagai bentuk disiplin dan mendekatkan diri pada Tuhan. 3. Perayaan. Perayaan keagamaan dirayakan untuk memperingati peristiwa penting dalam ajaran agama, seperti kelahiran Nabi, hari raya keagamaan, atau hari suci. 4. Ziarah. Ziarah dilakukan untuk mengunjungi tempat suci, makam, atau situs religius, sebagai bentuk penghormatan dan memohon berkah. Nilai-nilai moral dan etika dalam agama. Agama mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang mengatur perilaku dan hubungan manusia. Nilai-nilai ini bertujuan untuk membentuk karakter individu dan menciptakan masyarakat yang adil dan damai. 1. Keadilan. 2. Kasih sayang. 3. Kejujuran. 4. Toleransi. 5. Kedamaian. 6. Kesabaran. 7. Kerjasama. 8. Dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Agama dan isu sosial kontemporer. Agama dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer. Ajaran-ajaran agama dapat membantu dalam mencari jalan keluar dan membangun masyarakat yang lebih baik. 1. Perdamaian dunia. Agama mengajarkan pentingnya perdamaian dan persaudaraan, baik di tingkat lokal maupun global. 2. Keadilan sosial. Agama mendorong masyarakat untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, terutama bagi yang tertindas dan membutuhkan. 3. Kelestarian lingkungan. Agama mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah Tuhan bagi manusia. 4. Hak asasi manusia. Agama menjunjung tinggi martabat manusia dan mendorong masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia. Tantangan dan peluang dalam keagamaan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, keagamaan menghadapi tantangan dan peluang penting untuk memahami dan merespons dinamika ini dengan bijak. 1. Ekstremisme. Ekstremisme agama dapat mengancam kerukunan dan kedamaian masyarakat, sehingga perlu diatasi dengan pemahaman dan dialog. 2. Modernisme. Modernisasi membawa tantangan bagi praktik keagamaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan reinterpretasi ajaran agama dalam konteks kekinian. Kesimpulan, pentingnya pemahaman agama. Pemahaman agama sangat penting untuk membangun masyarakat yang toleran, damai, dan sejahtera. Melalui pemahaman yang mendalam, kita dapat menghargai keberagaman, membangun dialog antaragama, dan mewujudkan nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan semoga pemahaman kita terhadap komunitas agama-agama semakin terbuka. Jangan lupa untuk terus memperluas pengetahuan dan pemahaman kita mengenai agama-agama di dunia ini. Karena dengan itu, kita bisa menghormati dan memahami perbedaan agama dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.